Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Profesor Parno bersama gua Dwison. Di video kali ini kita akan membuat sebuah model machine learning decision tree menggunakan Python. Baik, yang pertama seperti biasa kita import beberapa dependensi seperti NumPy, Matplotlib, dan lain-lain. Dan juga kita nanti akan mengimport beberapa library seperti Trend Split dan Classification Report, dan juga si decision tree-nya itu sendiri ya. Decision tree Jadi beberapa library ini sudah pernah kita coba di video sebelumnya, jadi mungkin sudah familiar. Terutama yang utilities ini adalah file yang kita buat di beberapa video sebelumnya. Jadi bagi yang belum tahu, silahkan ditonton video tentang visualize classifier ini. Oke, baik, jadi inilah beberapa dependensi yang kita perlukan. Trend split. Selanjutnya kita akan load data dari data decision tree yang sudah disediakan. Nanti akan ada di GitHub. Data ada di GitHub. Data ini kita import menggunakan NumPy load.txt. Yang kita panggil adalah nama datanya adalah data decision tree.txt. Dan juga jangan lupa kita butuh delimiter pemisahnya, yaitu adalah koma. Selanjutnya kita akan coba memisahkan yang mana X atau independent data, fitur-fiturnya dengan labelnya Y. Yang pertama, data X itu sendiri kita pakai X besar karena lebih dari satu kolomnya ya. Ini cuman best practice aja, bebas. Kita akan slicing dia seluruh row dari awal sampai sebelum terakhir. Sedangkan yang Y-nya kita akan slicing si datanya seluruh row tapi yang terakhir aja. Kalian bisa print, bisa juga langsung aja. Nah, ini labelnya ya 0101, dan ini data dari independent datanya. Selanjutnya kita akan coba pisahkan dataset kelas yang 0 dan yang 1 ya. Kita akan bagi dia dari kelas 0, yaitu array dari data X di mana Y-nya sama dengan 0. Sedangkan untuk yang kelas yang 1 kita akan ambil di mana X-nya itu seluruh X-nya yang Y-nya sama dengan 1. Sorry, salah ya, ini mestinya kurung siku ya. Ini kan karena kolom Y-nya, yang Y-nya sama dengan 1. Baik, jadi setelah kita pisahkan antara 0 dan 1, kita coba petakan data-datanya karena ini data 2 dimensi, jadi kita bisa lihat secara visual dengan cukup mudah dengan scatter plot. Di video sebelumnya sepertinya ada. Jadi kita akan buat sebuah gambar, sebuah figur dari scatter plot, di mana yang kita plotkan adalah kelas 0 itu, yang mana dia itu nilai Y-nya sama dengan 0. Dan kita akan panggil nilai yang pertama, nilai yang ada di kolom pertama. Ya, jadi ketika kita punya
kan kita punya data ya, 2 kali 2 kali 2 2 kali 2. Jadi yang akan kita ambil adalah data yang pertama dulu, itu yang ini ya. Ini data yang pertama. Nanti selanjutnya kita juga akan buat yang untuk yang kolom keduanya. Nah, yang keduanya itu kita akan eksekusi di sini juga. Nah, yang kedua untuk yang kelas 0, yang kolom kedua kita juga panggil dan kita masukkan ke sini ya. Dan kita sudah punya yang kolom 1 dan yang kolom 2. Selanjutnya kita masukkan nilai S-nya. Dimana si S ini adalah shape-nya ya. Jadi nanti bentuknya mau seperti apa, ukurannya seberapa besar, kita masukkan aja misalnya 75. Ini kita juga masukkan face color-nya. Face color-nya nanti adalah warna inner color-nya dari bentuk yang kita inginkan. Di sini misalnya untuk yang kelas 0 kita isi warna hitam, dan juga edge color-nya ya, edge color-nya misalnya hitam juga. Line width, ketebalan garisnya misalnya 1. Nah ini ya, misalnya kita mau tandanya itu apa, bentuknya X lah katakan. Selanjutnya kita kopas juga ini. Kita akan buat juga plot untuk yang kelas 1. Nah, dimana kita juga akan melakukan plotting terhadap row pertama dan row keduanya, kolom pertama dan kolom keduanya dengan shape 75 ukurannya. Face color-nya misalnya kita buat putih, tapi outer color-nya kita juga buat dia warna hitam. Line width 1 dan mark-nya kita bentuk dia bulat ya, 0 ya. Kalau misalnya kalian mau taruh beberapa atribusi seperti title, bisa juga ya. Ini di sini misalnya data input. Nah, ini kita running dan hasilnya seperti ini. Jadi terlihat yang bulat ini adalah kelas yang 1 ya. Ini yang kelas yang 1 ya, ini kelas yang 1, ini kelas yang 1. Walaupun ada beberapa di sini ada lingkaran, di sini juga ada lingkaran, di sini ada lingkaran. Nanti harapannya model machine learning itu bisa memetakan yang sini gitu ya, karena kelihatan dia berkumpul di sini aja gitu. Entah dia menggunakan decision tree, berarti mungkin nanti hasilnya agak sedikit garis-garis gini gitu ya. Kalau misalnya nanti pakai linear regression atau polinomial mungkin agak sedikit melengkung gitu bisa. Oke, jadi yang jelas kita mau mengklasifikasi atau membuat model machine learning yang bisa membedakan si nilai ini ya dengan yang lainnya, karena yang X ini cenderung di tengah. Baik, selanjutnya kita akan memisahkan dulu data latih dan data uji menggunakan train test split seperti biasa. Kita akan buat X-train-nya, kita akan buat juga X-test-nya, Y-train. Selanjutnya ada X-train, ya kan, X-test, dan kita pisahkan dia dengan train test split. Yang kita panggil adalah nilai dari X dan Y, dan juga kita pisahkan menggunakan beberapa persentase, misalnya bisa 0,2 atau 0,3 atau kita ambil tengah-tengahnya misalnya 0,25 gitu ya, dengan random state-nya misalnya let's say 3. Baik, ini pemisahan data ya, terus ya, pemisahan data. Nah, selanjutnya kita akan coba membuat classifier-nya. Classifier-nya menggunakan decision tree. Kita buat aja objek namanya classifier. Kita panggil si decision tree. Nah, decision random state. Misalnya kita panggil 1 ya. Max depth-nya ini adalah tingkat kedalaman dari pohon itu sendiri ya. Jadi kan kalau decision tree itu kita menggunakan pohon-pohon untuk memutuskan, bukan memutuskan ya, untuk membuat decision apakah suatu kondisi dengan suatu kondisi. Jadi pohon-pohon itu akan ada sebuah kondisi di mana misalnya kondisi nilai
A-nya sekian, ya lebih dari 5, dia akan terkategorisasi sebagai apa. Misalnya nilainya di bawah 5, dia akan terkategorisasi sebagai apa, nanti akan membentuk pohon sampai kedalaman tertentu. Nah, kedalamannya ini yang akan kita setting di max depth. Nah, ini sudah buat classifiernya, kita akan fit dia ke dalam data latih kita, ya, X-trend terhadap dengan Y-trend. Classifier. Oke, ini kita sudah punya model machine learning kita karena kita sudah latih dia di data latih kita. Selanjutnya kita akan panggil si visualize classifier itu. Nah, si visualize classifier ini di video sebelumnya udah gue jelasin, dia butuh classifier. Ya, classifiernya, inputan classifier, data latih dari si X dan dari si Y-nya untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini ya. Jadi ini hasilnya. Ini ada garis di sini. Mungkin kita perlu adjust lagi di random state-nya atau max depth-nya. Let's say misalnya kita ambil di sini 0 misalnya. Terus kita coba lagi ya. Apakah akan ada perbedaan? Oh, sama aja. Mungkin ada perbedaan tapi sedikit. Jadi ini mungkin karena ada nilai yang ada di sini ya. Jadi si decision tree-nya ini sedikit memisahkan di bagian sini gitu ya. Tapi secara keseluruhan ini lumayan mengklasifikasi karena kita sudah punya model yang mampu memisahkan nilai-nilai di tengah ini ya, dengan nilai-nilai yang coklat ini. Ya, coklat sini, dan coklat sini. Ini data latih yang mana ini ya pemodelan kita. Gimana kalau kita uji dia dengan data data latih yang sudah kita pisahkan. Nah, kita bentuk dulu yang namanya YPRED ya, seperti biasa YPRED classifier. Berarti kita akan panggil function predict ya, predict terhadap si Y testnya. Y test. Sorry. Y-test. Kok Y-test? Y-test sudah kan? Oh, sorry, ini Y-test. Oke, kita running ulang. Oke ya, Y-testnya sudah ada. Sebentar. Oh, ini mestinya X-test, sorry. Oke. Sudah kita punya YPRED, hasil predict dari X-testnya, dan kita coba untuk visualisasi lagi, tapi bukan terhadap X-trend dan Y-trend, melainkan terhadap X-test dan Y-testnya. Nah, ini untuk yang Y-testnya karena lebih sedikit, dan ini juga sudah lumayan tergambarkan ya dengan model decision tree kita ini. Kurang lebih secara visualisasi pemisahan nilainya hampir sama gitu ya, hampir sama. Dan kita akan coba untuk menilai, ini kan ada beberapa yang miss ya, ini wajar. Nah, kita akan menilai seberapa besar performa dari model machine learning kita ini menggunakan yang namanya classification report-nya ya. Jadi classification report-nya ini nanti akan menghasilkan precision, recall, dan F1 score, di mana precision itu menggambarkan akurasi, recall itu lebih kepada data-data yang terretrieve secara tepat gitu ya. Dimana nanti F-score ini akan membuat rataan ya, harmonisasi antara precision dan recall. Nah, yang pertama coba kita buat dulu class name-nya untuk memperjelas nanti bentuk dari si classification report kita. Kita akan buat dia dalam dua kelas 0 dan kelas 1. Nanti di sini kita langsung saja misalnya print si classification report, yang mana ini pertama mungkin kita coba yang Y-trend dulu. Y-trend classifier dari si decision tree. Ini kita panggil predict dari si X-trend. Nah, ini sama seperti tadi. Kita akan coba lihat
bagaimana performanya dengan target names-nya itu adalah si class name yang sudah kita buat. Class name. Ini untuk performa dari X-Trend kita. Bagaimana kita mau coba lihat performa terhadap nilai yang sudah kita prediksi. Kita bisa juga panggil dia dan kita ganti si Y-Trend ini menjadi Y-Test, tapi terhadap Y-Pred ya. Dan bisa dilihat performanya masih di atas 90%, yang mana ini cukup baik ya. Jadi di Y-Trend yang data latih ini aja nilainya sudah cukup tinggi. Jadi sehingga mungkin karena di data ujinya ini kan memang agak sedikit lebih kecil ya, di 25% dari keseluruhan data. Jadi memang mungkin agak sedikit turun, tapi semisal nanti data ujinya banyak, mungkin akan menghasilkan performa yang bagus juga ya, karena presentasi dari jumlah datanya cukup tinggi. Oke, mungkin itu aja yang dapat disampaikan di video kali ini. Kita sudah membahas mengenai bagaimana menggunakan decision tree, pemodelan machine learning terhadap decision tree, yang kita gimana cara memvisualisasikannya menggunakan visualize classifier, dan juga kita melakukan uji performa menggunakan classification report. Jadi beberapa hal yang tadi disampaikan itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan di video-video sebelumnya. Oke, saya rasa cukup. Jangan lupa untuk di-like dan share ke teman-temannya jika dirasa bermanfaat. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Profesor Parno dan klik tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan informasi terkait video terbaru yang ada di Profesor Parno. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.